Aksi seorang remaja di Toraja, Utara Sulawesi Selatan yang menangis histeris dan memeluk motor miliknya saat ditilang polisi di Jalan Trans Sulawesi ini menjadi viral, Wilson. Betul sekali, aksi itu diperbincangkan karena adegannya lucu. Polisi mengerubungi karena ingin mengambil motornya, namun dia memeluk dan menangis. Kita simak pemirsa. Tak mau kehilangan motor kesayangannya, bocah ini terus menangis histeris sambil memeluk sepeda motornya. Ia merengek kepada polisi agar tak menilangnya. Petugas polisi memberikan tindakan tilang karena bocah tersebut tidak memakai helm saat mengendarai sepeda motor di Jalan Trans Sulawesi Poros Rentepau, Makale. Si bocah menangis ternyata karena takut ketahuan orang tuanya. Helm kemudian masih di bawah umur, diminta untuk memperlihatkan surat-suratnya, SIM STNK tidak memiliki. Untuk membuktikan bahwa kendaraan itu miliknya, kami membawa ke Polres Toraja Utara. Usai diamankan, pihak kepolisian dari Satlantas Polres Toraja Utara memberikan edukasi dan himbauan kepada bocah tersebut agar mematuhi peraturan lalu lintas berkendara di jalanan demi keselamatan dirinya. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Kalau dulu kita lagi sekolah lupa bawa pulang lagi kotak makan nangis. Betul, ini motor kalau ini ya. betul motor. Karena memang mungkin usianya juga masih sangat muda ya. Seharusnya memang belum berkendara karena belum memiliki SIM, belum memiliki KTP. Jadi orang tua juga di sini berperan seharusnya untuk melindungi anak-anak mereka agar mungkin tidak seperti tadi melanggar aturan lalu lintas. Betul sekali. Ini semoga menjadi pelajaran ya bagi kita semua. Dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Warga Kota Jambi melaporkan penipuan pembelian daging sapi yang ternyata daging babi ke polisi. Dinas Peternakan menyatakan hasil uji sampel daging yang dibeli warga benar daging babi. Warga perumahan Bougainville Jambi akhirnya mengadukan kasus penipuan pembelian daging sapi yang ternyata daging celeng ke polisi. Laporan warga diperkuat dengan hasil uji sampel Dinas Peternakan bahwa daging yang semula sapi ternyata 100% daging celeng. 30 warga tertipu memesan daging sapi kepada salah seorang tetangga mereka berinisial E. Ternyata E menipu korban bukan menjual daging sapi melainkan diganti dengan daging babi celeng. Total daging yang dipesan sebanyak 63 kg. Harga daging tersebut cukup murah yakni Rp100.000 per kilogram, sedangkan jelang lebaran lalu harga daging sapi di pasar tradisional mencapai Rp160.000 per kilogram. Kasus penipuan terungkap setelah seorang warga curiga dengan bentuk daging yang katanya daging sapi tersebut. Sengaja tidak dimasak melainkan dibawa untuk diuji laboratorium ke Dinas Peternakan dan hasilnya 100% dinyatakan daging babi. Dan kami juga mengambil sampel ulang untuk diperiksakan di laboratorium yang ada di Dinas Peternakan, Peternakan di Provinsi, Lab Peternakan Provinsi. Hasilnya juga dinyatakan positif. Namun sebagian warga yang tidak curiga terlanjur mengolahnya menjadi perendang sop yang disantap bersama keluarga di Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Pihak kepolisian belum memberikan komentar karena masih dalam proses penyelidikan untuk menangkap pelaku yang merugikan konsumen tersebut. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, supaya Anda tidak tertipu, kita perlu mengetahui ini perbedaan fisik antara daging sapi dan juga daging babi. Dan berikut cara membedakannya. Ya pemirsa, dari sisi warna, daging babi ini berwarna merah pucat, sedangkan daging sapi merah tua dan pekat. Serat daging babi halus dan renggang, sedangkan daging sapi padat dan garis serat terlihat jelas. Ya, Anda juga bisa menyentuh daging sebelum membeli karena tekstur lemak daging babi ini tebal namun lunak, sedangkan daging sapi lebih kaku, tebal dan padat. Nah, jika dipegang pemirsa, daging babi ini terasa lunak, sedangkan daging sapi ini terasa sangat kenyal.
Ya, Anda juga bisa mencium aromanya karena daging babi ini aromanya amisnya khas pemirsa. Sedangkan daging sapi lebih tengik dan pekat. Pemirsa, varian Delta virus COVID-19 ditemukan di Bangkalan, Madura. Bagaimana penyebarannya di Indonesia? Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dengan perbincangan bersama epidemiolog. Tetap bersama kami.